Harun ar-Rasyid, lahir di Rai pada tahun 766 Masehi, di Tus, Khurasan. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari Kekhalifahan Abbasiyah, dan memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Harun ar-Rasyid memperoleh pendidikan di istana, baik pendidikan agama maupun ilmu pemerintahan, sehingga ia menjadi terpelajar, cerdas, fasih berbicara dan berkepribadian yang kuat. Karena kecerdasannya, walaupun usianya masih muda, ia sudah terlibat dalam urusan pemerintahan ayahnya. Ia pun mendapatkan pendidikan ketentaraan. Pada masa pemerintahan ayahnya, Harun ar-Rasyid dipercayakan 2 kali memimpin ekspedisi militer untuk menyerang Bizantium, sampai ke pantai Bosporus. Ia didampingi oleh para pejabat tinggi dan jenderal veteran. Sebelum dinobatkan sebagai seorang khalifah, Harun ar-Rasyid didaulatkan oleh ayahnya menjadi seorang gubernur di daerah As-Siyafah dan Maghrib. Penobatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda. Setelah berlangsung 2 tahun menjadi seorang gubernur, sang ayah mengukuhkan Harun ar-Rasyid sebagai seorang putra mahkota, untuk menjadi seorang khalifah setelah saudaranya. Tepat pada tanggal 14 September tahun 786 Masehi, Harun ar-Rasyid sudah menduduki tahta tertinggi di dinasti Abbasiyah sebagai seorang khalifah kelima. Jika digambarkan, sosok Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang memiliki perawakan tinggi, berkulit putih, serta tampan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mampu menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari daerah Laut Tengah di sebelah barat hingga ke India sebelah timur. Harun ar-Rasyid memiliki kekuasaan cukup lama, yaitu 23 tahun, sejak tahun 786 hingga 809 Masehi. Selama menjadi seorang khalifah, Harun ar-Rasyid mampu membawa dinasti Abbasiyah ke arah puncak kejayaan. Semasa pemerintahannya, Harun ar-Rasyid kerap mengundang tokoh informal dan profesional ke dalam istana, ketika akan melakukan diskusi, sebagai bentuk upaya penyelesaian berbagai macam masalah yang ada. Ketika ia menjadi seorang khalifah, dirinya memang dikenal selalu menghargai orang di sekitarnya. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat dari berbagai macam golongan dan status selalu menghormati, mengagumi, serta mencintai beliau. Ia adalah sosok pemimpin yang mengakar, serta begitu dekat dengan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin dan muslim yang selalu taat, ia tentunya tak pernah lupa akan kewajibannya untuk selalu beribadah. 2 kali dalam setahun, ia selalu menunaikan ibadah haji dan umroh. Ia juga tak pernah lupa untuk selalu mengajak para ulama ketika menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Salah satu hal menarik dari sosok Khalifah Harun ar-Rasyid adalah, ketika dirinya tak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka ia akan menghajikan sebanyak 300 orang di daerah Baghdad dengan biaya sepenuhnya ditanggung dari istana. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang tak mengenal kata kompromi akan korupsi yang bisa merugikan rakyat. Bahkan ketika yang melakukan tindakan korupsi tersebut adalah orang terdekat dan banyak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Misalnya, seperti tindakan pemecatan serta memenjarakan Yahya bin Khalid, yang ia angkat sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Kala itu Harun ar-Rasyid juga melakukan penyitaan dan pengembalian harta Yahya bin Khalid yang bernilai 30,87 juta dinar, yang didapatkannya dari hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpin olehnya, selalu terbebas dari adanya korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Selama masa pemerintahannya, Khalifah memberikan perintah untuk membangun perpustakaan-perpustakaan di wilayah Abbasiyah. Hal ini dilakukan olehnya, agar minat baca seluruh rakyat di Abbasiyah bisa terfasilitasi dengan baik. Dari banyaknya perpustakaan yang dibangun pada masa pemerintahannya, Baitul Hikmah yang begitu terkenal sebagai rumah kebijaksanaan, merupakan perpustakaan serta lembaga pendidikan Islam pertama yang dibangun di Baghdad.
Fungsi utama dari Baitul Hikmah bukan hanya sebagai perpustakaan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai biro penerjemah dan tempat berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan untuk saling berkumpul. Menariknya lagi, Harun ar-Rasyid juga menerjemahkan buku pengetahuan dalam bahasa Arab. Adanya gerakan penerjemahan ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang terjadi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Pada masa pemerintahannya, ia juga melakukan banyak pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan peradaban Islam. Beberapa di antaranya adalah membangun kota Baghdad, yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan membuat bangunan-bangunan yang begitu megah. Harun ar-Rasyid juga membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan dan juga perdagangan. Ia juga membangun Majelis Al-Muzakarah, yaitu lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid maupun istana. Pada dasarnya, Khalifah Harun ar-Rasyid juga merasa jika menjaga keutuhan wilayah yang dikuasai olehnya terbilang tidak mudah. Pasalnya ada berbagai macam pemberontakan ketika ia menjadi seorang pemimpin. Seperti pemberontakan Khawarij, yang dipimpin oleh Walid bin Tahrif pada tahun 794 Masehi dan pemberontakan Musa al-Kazim pada tahun 799 Masehi. Berangkat dari sikapnya yang ingin mensejahterakan rakyat, apapun ia berikan. Keadaan aman ia berikan sehingga membuat para pedagang, saudagar, kaum terpelajar dan jamaah dapat melakukan perjalanan di seluruh wilayah kerajaannya yang sangat besar. Masjid, sekolah, rumah sakit dan jembatan dibangunnya, memperlihatkan hasratnya yang besar bagi kesejahteraan rakyatnya. Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara, ia memajukan ekonomi, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan sektor-sektor ini menjadikan Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia. Pada saat itu, banyak terjadi pertukaran barang serta valuta dari berbagai penjuru dunia. Harun ar-Rasyid telah menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara di timur dan barat. Dialah khalifah pertama yang menerima para duta besar di istananya, seperti duta besar yang diutus Kaisar Cina dan penguasa Perancis. Kepada penguasa Perancis, ia memberikan sebuah jam yang buat masyarakat barat ketika itu masih merupakan barang yang aneh. Khalifah Harun ar-Rasyid tutup usia pada tanggal 24 Maret tahun 809 Masehi, pada usia 43 tahun. Meski begitu sampai saat ini, nama Harun ar-Rasyid masih terus melegenda. Bahkan nama Harun ar-Rasyid juga diabadikan sebagai salah satu tokoh yang ada di dalam kitab 1001 Malam, yang telah menduduki tempat paling atas di bidang kesusastraan dunia. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia.